Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أماراتي بالسوء ما تعظت فإن أماراتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم من جهلها بنذير الشيب والهرم hawa nafsuku yang gemar perbuatan dosa sungguh sangat dungu tak sadar kebodohannya peringatan uban dan badan yang makin rentan tadi gubrisnya tadi ambil pelajarannya saniki wala adat minal fi'lil jamili qirah wala adat minal fi'lil jamili qirah ضيف ألم براسي غير متشم ضيف ألم براسي غير متشم صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رب يا كريم Inna amarati bisu'i mata'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal harami fa inna amarati mangkosa temene nafsu ingsun kang akeh merintaine bisu'i kelawan perkara kang ala iku mata'adhat ora nrima pitutur apa amarati niki bisane olihe ora nerima pitutur min jahliha saking bodone ammarati bisu bodoh binadhiri syaibi kelawan perkara kang meden-medeni kang yaiku ya Allah uwan wal harami lan pikun innan nafsi al ammarata bisu lam tatta'id min fardil jahalah binadhiri syaibi nadhiril mauti wal haramu dalilul faud. Sesungguhnya nafsuku
yang selalu memerintahkan kepada keburukan, kemaksiatan, tidak mau menerima dari nasihat. Apa alasannya? Min fardil jahalah, karena sangat bodohnya. Jadi orang yang terjerumus kepada kemaksiatan, berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu karena memang saking bodohnya. Bodoh kenapa? Bodoh tidak mengerti bahwa dia sudah kedatangan tamu yang mengingatkannya berupa asyaib, yaitu adalah uban, wal haram, juga kepikunan, kerentaan, kelemahan daripada fisiknya, yang menandakan semuanya adalah nadhirul maut, sesuatu yang mengingatkan kepada kematian. Sedangkan kepikunan itu sendiri, wal haram, dalilul faut, yaitu adalah menunjukkan sang petunjuk menuju selesainya usia atau kematian. Saniki wala addat nggih. Wala addat minal fi'lil jamili qira dhaifin alam birasi ghairu muhtashami maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Wala addat, lan ora gelem cawis-cawis. Sinten sing ora gelem cawis-cawis? Ya apa ammarati bisu niku wau. Wala adatan, ora gelem cawis-cawis, ora gelem siap-siap. Ya sapa sing ora gelem siap-siap, yaiku ammarati bisu wau niku. Ora gelem cawis-cawis minal fi'li, saking penggawe al jamili kang bagus. Ya minal fi'li, saking penggawe al jamili kang bagus. Ya maksudnya al fi'lil jamil itu al ityanu bil hasanati wal ityanu bit taubah. Nafsu amarah yang memerintahkan untuk kemaksiatan, keburukan, itu akhirnya ia tidak mau bersiap diri untuk melakukan amal-amal yang baik dan bersegera untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala addatan, ora gelem cawis-cawis sapa amarati bisuk niku wau minal fi'li, saking penggawe al jamili kang bagus. Ora gelem cawis-cawis qira dhaifin, ing suguhan, ya Allah tegese ing hormat tamu atawa ing suguhane dayuh, ing suguhane tamu. Akhirnya nafsu ammarah itu yang karena bodohnya tidak mau menerima nasihat daripada uban yang sudah ada bersemayam di atas kepalanya, akhirnya tidak mau. Karena tidak mau menerima, akhirnya tidak bersiap diri untuk melakukan amal-amal baik dan tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diumpamakan persiapan itu adalah qira dhaifin, yaitu mempersiapkan daripada jamuan tamu yang akan datang. Jadi di mana-mana orang kalau mau kedatangan tamu, kalau ada tamu seharusnya ia menghormati, ia harus memuliakan. Sampai Rasulullah menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah hari akhir, maka falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Sekarang wala addat, nafsu amarahku itu akhirnya tidak mempersiapkan diri untuk minal fi'lil jamil, untuk melakukan amal ibadah yang baik, tidak mempersiapkan untuk bertaubat kepada Allah, yang diibaratkan qira dhaifin, yaitu memuliakan, memberikan suguhan kepada tamu. Yang mana tamu itu alamma kan manggon. Alamma kan manggon ay an-nuzul li waqtin qalil. Alamma kan manggon, makna manggon itu maksudnya an-nuzul li waqtin qalil. Tamu itu datangnya tidak akan lama. Namanya bertamu itu tidak mungkin lama. Adabnya bertamu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari mah namanya betah. Jadi tamu itu umumnya ya sebentar, tamu itu ya hanya 1 jam 2 jam. Tidak ada tamu yang lama, karena tamu semakin lama pasti akan menyusahkan dan merepotkan tuan rumah. Artinya sudah ada tamu, dia karena tidak menggubris nasihat itu,
akhirnya tidak persiapan untuk menjamu tamunya yang datang dengan melakukan amal-amal soleh. Sedangkan tamunya itu alamma kang manggon sapa dhaif manggon biroksi tetep ing dalam sirah ingsun. Sedangkan tamunya itu sudah ada, muncul dan bersemayam di atas kepalaku sendiri. Karena nafsu amarah itu tidak menggubris, maka akhirnya tidak persiapan. Tamunya sudah datang tapi tidak membuat suguhan buat tamu, tidak memuliakan tamu. Dan yang lebih hebatnya lagi apa? Ghaira muhtasyami hale ora wirang. Hale wong kang ora duwe wirang. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, tamu semono jelegrege. Ya rambut wis semono putih kaya ora duwe isi. Ora gage persiapan cawis-cawis nyambut tamu. Malah tio-tio bae. Malah diam-diam saja. Malah diabaikan dengan penuh, tidak hormat. Ini orang kok tidak punya malu. Sedangkan rambutnya sudah beruban. Tidak mah, harusnya ityan ilal hasanat atau ityanul hasanat, yaitu mendatangi kebaikan-kebaikan. Wa ityanut taubah, kalau sudah tua, sudah beruban, seharusnya sudah wayahe taubat balik maring Gusti Allah. Ya sekarang kalau sudah beruban, apa yang mau diandalkan? Ganteng-ganteng sepira, sugi-sugi sepira, ya pipine peot, untune ompong, rambutnya putih, garep apa? Garep apa? Ting bating senajana payu, seandainya masih laku, nafsunya gede, kemampuannya langka sampean. Lampreh, Masya Allah. Sehingga harusnya ketika sudah datang apa nadhiru syaib, uban yang menjadi peringatan itu harusnya merasa malu. Lah ini tidak cawis-cawis, tidak persiapan, menunjukkan tidak punya malu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Niki saniki disebutaken lau kuntu lamun ono sapa ingsun iku a'lamu kok weruh sapa ingsun, weruh anni ing satemene ingsun iku ma wakiru ora mulyaaken, tegese ora gelem mulyaake sapa ingsun hu ing dhaif. Lau kuntu lamun ana sapa ingsun iku a'lamu weruh sapa ingsun, weruh anni ing satemene ingsun iku ma wakiru ora gelem ya Allah mulyaaken sapa ingsun hu ing dhaif. Kalau saja seandainya aku tahu, aku kok tidak mau menghargai dan memuliakan serta menghormati tamu yang datang. Seharusnya tadi itu kalau tidak mau menghormati tamu yang datang berupa uban yang ada di kepalamu itu, yo katamtu mongko nutupi sapa ingsun atau katamtu ngumpetaken sapa ingsun sirron ing rahasia. Badha kang pertela apa sirron, pertela li kedua ingsun minhu saking sirron ditutupi bil katami kelawan semir kang semu abang. Bil katami kelawan semir kang semu abang. Kalau saja aku tahu bahwa aku ini tidak akan menghargai datangnya tamu dan tidak memuliakan tamu itu berupa peringatan rambut putih uban di kepala, seharusnya sudah saya tutupi dulu sebelum ya rambut putih itu tampak kepadaku. Aku tutupi dengan apa? Dengan semir, dengan pacar, dengan apa namanya? Pikok, dengan pikok. Jadi sehingga tandanya orang yang tidak menghargai tamu, diantaranya praktek dohirnya itu adalah mereka yang suka menyemir rambutnya. Wis tua putih semir maning iku tandane wong ora tahu diri, tidak punya rasa malu itu. Kalau seandainya saya tahu tidak mau menghargai uban yang hinggap di kepalaku, semestinya sudah dari awal sebelum itu tampak sudah aku pikok dulu gitu. Kayak wis katon tua baru ngerti pikok. Bakal mau ketekanan mah kawit nembus pikok bae. Atau digundul bae supaya aja katon putih ya. Bakal wong gundul kan orang katon putih orang katon pirang.
Ini mah sudah didatangi dengan baik-baik, ya menjadi tamu yang baik. Kenapa menjadi tuan rumah yang ya Allah ya Rabbi kan begitu tidak pedulinya, tidak menghargai datangnya tamu. Sedangkan tamu yang datang itu berupa nadhirus syaib, artinya uban yang memberikan peringatan kepada kita. Dengan datangnya uban itu berarti kita sudah mendekati dalilul faut, petunjuk bahwa kita itu akan segera binasa, akan segera habis. Dan tamu itu nggak lama. Tamu yang menghinggap di kepala kita itu tidak akan lama. Tandane wis bakal tamu neta kaus mesti bakal miang. Nah, kalau tamu-tamu biasa secara dohir ini kalau tamunya keluar ya gak masalah. Tapi hari ini kalau yang namanya tamu nadhirus syaib, yaitu uban yang memperingati kita, kalau uban itu melayang, maka nyawa kita juga melayang. Jadi kalau itu sudah datang, alas tamu ki moal suwe, paling suwe telung dina, begitu maksudnya. Kalau itu sudah muncul yang putih di kepala kita, berarti menandakan kita sudah tidak akan lama lagi, akan segera pulang. Itu sebagian Nabi Soleh aja, senang deh, mau di pasien. Nah itu ya. Yes. Fa inna amarati bisu'i ma ta'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal harami maulaya salli wa sallim ala habib ولا عادت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير محتشم مولاي صل أبدا على حبيب لو كنت أعلم أني ما أواقره كتمت سرا بدال منه بالكتم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Seperti yang kemarin diterangkan bahwa asy-syaib itu memiliki banyak keutamaan ya. Sebagai tanda nanti yang namanya asy-syaib itu bisa menjadi apa? Menjadi cahaya di hari kiamat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Man syaba syaibatan fil islami kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang rambutnya berubah menjadi putih di dalam memeluk agama Islam, ya maka nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Asy-syaibu nurun, ya uban itu adalah cahaya. Man syaba syaibatan fil Islam kataballahu lahu biha hasanah. Barang siapa yang kepalanya beruban dalam memeluk agama Islam, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan. Wa kaffara anhu biha khati'atan, dan Allah akan menghapus daripadanya satu kesalahan. Wa rafa'ahu biha darajatan, dan mengangkat ke ia ya dengan adanya syaib itu, dengan adanya uban ya satu derajat. Jadi kalau rambutnya bleng wis putih kabeh, berarti itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena memang beruban itu adalah bagian yang memang salah satu hal yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Artinya kalau sudah beruban ya sudah biar itu menjadi sebuah cirinya umat Islam. Kemudian bagaimana dengan menyemir, ya sudah diterangkan kemarin ya. Jadi dengan dua dalil yang disebutkan, satu keutamaan orang beruban, dan satu lagi beberapa hadis yang memerintahkan untuk disemir. Semir apa? Seperti warna merah atau warna kuning, selain daripada warna hitam. Kalau sudah warna hitam sudah tidak ada alasan, bahkan warna hitam itu ada sebuah larangan.
Cuma para ulama akhirnya mempertimbangkan antara dua, satu bahwa uban itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan. Yang kedua ada perintah Rasulullah untuk menyemir rambutnya. Walaupun ya ini ceritanya di saat ya umat Islam itu kira-kira berbeda, tidak tasyabuh, tidak serupa dengan orang kafir. Sehingga para ulama akhirnya membuat kompromi ya dari hadis-hadis yang ada itu dengan beberapa alasan. Yang pertama, kalau ya ada orang yang jenggotnya sangat putih begitu. Ya, semisal daripada jenggotnya siapa? Abi Quhafah. Abi Quhafah itu bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi pernah suatu saat Abu Quhafah datang ya kemudian dengan rambut yang sangat putih sekali. Ata bi Abi Quhafah yaumal fathi wa ra'suhu wa lihyatuhu kathaghamah bayadun. Di Abu Quhafah itu rambutnya, kumisnya, alisnya, jenggotnya semua putih. Jadi ibarat seperti pohon thaghamah, satu pohon yang ada di puncak gunung. Terus pokoknya pohonan itu kayak lamun ikannya mah kayak punten nggih. Yang di sini mah ada yang putih begitu, umpamanya kayak gedang kenang medong lah apa? Sing putih ya enggak? Sampai putih kok begitu. Jadi ada pohonan yang daunnya itu terlihat putih semua. Maksudnya putih dilihat tapi tidak sedap begitu. Menakutkan lah begitu. Orang rapih lah maksud begitu. Ya, seperti godong sing kenang medong kah? Ya, jadi putih. Ya warnanya kan sebenarnya pisang itu kan bagus. Tapi kalau kenang medong kan akhirnya beleg putih seperti itu enggak sedap dipandang. Sehingga Rasulullah mengatakan ya ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Ya. Ayo rubahlah warna seperti ini. Ya, jangan warna kayak gini putih kabeh alis putih, umpamanya jenggot putih. Ya, tapi jangan dirubah dengan warna dengan warna hitam. Jadi hitam itu sudah memang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga komprominya kalau ada orang yang kemudian rambut, jenggot dan semuanya itu putih, ya maka sebaiknya disemir, ya disemir selain daripada hitam, ya. Kalau benar-benar putihnya medeni begitu. Ya. Dan seandainya wa amma man lam takun lihyatuhu ala mithli hadzal bayad, kalau ada orang yang jenggotnya tidak seperti ini, wa tabdu jamilatan min ghairi khidab, kemudian rambut putih ku pantes kayak Pak Sumarto didelengi pantes, ya Kang Wayono putihnya pantes, Wa Wajum putihnya pantes, ya Pak Jitaran putihnya pantes, Bapak ini kok pantes pisan. Wis ora usah direkayasa, ora usah dimacam-macam, orang akan wis endah. Jadi terutama wong wadon bakal lakine semiran, pengingana. Kalau wong lanang ku senenge semiran, be apa fungsinya coba? Kan orang bakal nambahi umur, orang bakal nambahi duit. Namun nambahi duit ora apa-apa, nambahi kan pura-pura ganteng, bakal ganteng ngarepan dipandang sapa. Wong rabine mah punten nggih. Paus dadi rabine kalau ganteng nomor 24. Sementing balik gawa duit selesai. Jadi kalau ada yang laki-laki yang sudah seperti itu semiran manis semiran mesti ki anak edege. Mesti anak edege, mbeh katon gagah. Ning sapa? Zaman dulu bersemir itu untuk menggentarkan hati musuh, mengganti ke dalam peperangan. Sekarang mah untuk menggetarkan Jayanti. Janda-janda yang tinggal mati, wah repot ini sudah. Ya, sehingga kalau memang masih tampak bagus ya, fa'alai al-hadru minal khidab. Kalau memang masih tampak bagus, normal, ya tidak akan menjadi cacian, poyokan, bahwa enggak masalah, ya sudah jangan disemir. Ngapain disemir-semir? Karena ada keistimewaan dan keutamaan orang yang rambutnya kemudian beruban. Minimal. Sesederhana-sederhananya iku lamun ana wong rambutnya putih garepan sweet ning bocah enom ki ora wani. Ya. Tapi lah kamu bakal
kemudian tidak tahu diri ya, tidak merasa diri bahwa sudah tua dengan dipikok maning. Kalau mana bocah nom ge menteleng bae dianggap pantarane ya. Rumah saya masih sepantar baik. Ya, maka beruntunglah kalau yang masih muda kemudian beruban, itu tandanya Gusti Allah sayang. Jadi yang tadinya berundulan rambutnya belakokan bae akhirnya ditutupi. Ya, itu banyak hikmahnya itu. Yang menjaga muru'ah, kewibawaan, apalagi ustadz ya. Ustadz itu jangan suka berundulan. Kalau ustadz keluar rumah kalau tidak pakai topi ya pakai kopi ya, jangan berundulan. Biasakan bahwa kepala ini adalah sumber kewibawaan. Ya, muru'ah kita ya santri itu harus ditutup ya. Makanya sing gaya bae mau rambutnya betal keren akhirnya dipai gundul atau digawe botak. Akhirnya orang gaya kopiahan baik itu saking hikmah maka saya terima saja sudah. Padahal lamun dibuka mau ganteng banget ya. Akhirnya Gusti Allah iki bocah lamun ora dipai botak rambutnya iki ora pai gundul protol selewa-lewa Alhamdulillah. Jadi garapan nggoda wong wadon kan iki sing kuplukan bahkan kon ya, ketika pakai kopiah mau menggoda orang di jalan itu kan malu. Nah, ya Allah ya Allah, itu hikmahnya. Kemudian yang kedua dikompromikan al-khidab afdalu min man liman kana fi maudhi'in adatu ahli as-sibghu. Dan disemir warna merah atau warna kuning itu ya baik, lebih utama ketika memang di daerahnya umum ya. Ketika rambutnya beruban kemudian disemir ya. Tetapi wa haitsu kana fi maudhi'in la yakhdibuna wa yastamilul khadibu lihyatahu anzur nasi ilaihi falyahzar. Tapi kalau seandainya di daerah yang tidak umum, kalau umpama di kuning-kuning jadinya kayak londo bosok ya. Kayak Belanda bosok, jangan dipaksakan karena itu akan jadi tontonannya orang. Menjadi orang itu aneh. Wis bocah ireng rambutnya kuning, wis mesti aneh. Mesti aneh. Ya mesti aneh. Lamun wong putih makan pantas, wong putih mah dipriwen bayakan ya pantas ngono. Bocah putih bule rambutnya bule pantas. Barang mau ireng rambutnya kuning atau diabang-abang ngono. Sing wadon ora malah tambah dadi maslahat malah dadi fitnah. Cara wong sing deleng iku ya dideleng gawe enek ya. Ora kedeleng katon, ora dideleng katon. Gitu. Iku gawe dosa wong pirang-pirang. Ada, jangan gitu. Itu juga apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi seperti itu. Jadi diperhatikan. Ya, adapun yang menggunakan yang hitam itu memang warna hitam itu sudah memang warna yang dilarang. Sampai ditegaskan bahwa akan datang ya orang yang pertama kali menyemir rambutnya dengan semir berwarna hitam itu siapa? Fir'aun. Awwaluman khadaba bis-sawadi Fir'aunu. Orang yang pertama kali menyemir rambutnya dengan warna hitam itu Fir'aun. Jadi bahkan wong sing gaya-gaya pengen pikukan ireng ya melu sapa? Na'udzubillahi min. Ya, Rasulullah juga mengancam yakunu qaumun yakhdubuna atau yakhdibuna fi akhir zaman bisawad. Nanti akan ada kaum di akhir zaman mereka menyemir rambutnya dengan warna apa? Warna hitam. Kahawasil himami, seperti tembolok atau telihnya ya Allah himam atau apa namanya telih manuk begitu. La yarihuna raihatal jannah. Mereka tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Dan diancam lagi oleh Rasulullah, man ya khadaba bisawadi sawadahu Allah wajhahu yaumal qiyamah. Orang yang menyemir hitam rambutnya maka akan Allah hitamkan wajahnya di hari qiyam. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad itu akan dikenal dengan ghurral muhajjalin.
Ya, dengan ghurral muhajjalin. Umatnya Nabi Muhammad itu Rasulullah ketika ditanya, "Apakah kau nanti bisa mengetahui dan mengenali umatmu ya Rasulullah?" Ya, dengan apa? Dengan ghurral muhajjalin. Umatku itu akan bekas daripada air wudunya akan bersinar, wajah, tangan dan telapak kaki itu akan bersinar. Itu menjadi pembeda siapa yang umatnya Nabi Muhammad dengan yang bukan umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan orang yang suka semiran, waduh, sudah dikasih ghurral muhajjalin, ternyata ditutupi dewek. Kenapa? Kenang semir, akhirnya blegbeg. Apa aja blegbeg. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbi akrim. Saniki faidah. 3 bait ini memiliki faidah. Ya Allah ya Rabbi akrim, faidahnya faidatul abyati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa hadil abiyatu ats-tsalatsa khasiyatuha, memiliki khasiyah, memiliki khasiat. Anna man kana nafsuhu ghaliban alaihi wa amtana'at min at-taubati wa ajaza an mukhalafatin nafsi falyaktub al-abiyat. Ya Allah al-abiyat ats-tsalatsa yaumal jum'ati ba'dal faraghi min salatiha. Khasiatnya ayat 3, ayat bait yang 3 ini, jadi berarti fa inna amarati sampai dengan apa? Lau kuntu a'lamu anima waqiru, itu memiliki apa khasiat? Barang siapa ada orang ya yang nafsunya bergejolak, yang terkalahkan oleh nafsunya, wa amtana'at minat taubati, dan ia enggan untuk bertaubat, wa ajaza'an mukhalafatin nafsi, dan berat tidak mampu untuk melawan hawa nafsunya, maka cara untuk menundukkan hawa nafsu itu caranya tulislah 3 bait ini. Bait ini 3 bait ini ditulis. Kapan menulisnya? Yaumal jum'ati, di hari Jumat. Tulis pada hari Jumat. Ya, bagdal faraghi min sholatiha, setelah kita selesai sholat Jumat. Kemudian wayamhuha bima iwardin, kemudian dilebur tulisan itu dengan air mawar. Jadi nulis di 3 bait ini setelah sholat Jumat, dilebur dengan air mawar, wayashrabuha, kemudian diminum. Faida syaribaha, ketika ia sudah meminumnya, ketika sudah diminum air yang 3 bait itu dibaca dan dilebur dengan air mawar, diminum. Kemudian setelah diminum istamarra jalisan mustaqbilal qiblah hatta yusalliyal asra wal maghriba wa yadhkurullaha ta'ala wa yukarriru hadhil abyati fi ba'dil awqati aidan fa innahu la yufarriqu hadzal majlisa illa wa qad inqadat nafsuhu wa hasuna haluha insyaallah ta'ala. Sudah diminum, lanjutkan duduk menghadap kiblat sambil memperbanyak membaca 3 bait ini. Fa inna ammarati bisu'i man ta'adat min jahliha bin nadhiri syaibi wal harami wala a'addat min al-fi'lil jami likira dhaifin alam ma bi ra'si ghairamu tashami lau kuntu a'lamu anni ma'uwaqiru katam tusir ran badali minhu bil katami. Dibaca sampai kapan? Sampai pragat sholat asar, sambung sampai tekan sholat maghrib, terus diulang-ulang ini bait, sehingga maka tidaklah selesai dari majelis itu. Berarti Jumatku berarti pada sholat Jumat nyambung, setelah ditulis diminum, wirid sampai tang asar, sampai sholat asar, lanjutkan sampai maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, maka insya Allah ketika kita selesai sholat maghrib, maka inqadat, hawa nafsu kita akan turun, akan manut. Nah, kira-kira hawa nafsu siapa ini? Hawa nafsu siapa saja? Kalau sampai nama dunia kalau agak ambukan, wiridi tuan. Bewak saya ngamuk sampai maka tuh Jumatan aja balik mending ana wirid. Wiridannya apa? Fa inna ammarati bisu'i mata'adut. Ayo hantem asar tangi dodok maning madhep kiblat tuman. Insyaallah kok digolek disusul.
Pak balik Pak, kita usnya beli ke kawit awan, kau udah balik. Insyaallah katanya, tidaklah ia berpisah dengan majelis itu, maka nafsunya akan turun. Ya. Jadi kalau kita umpamanya bergejolak, ya namanya orang itu kan suatu saat mungkin orang karuan, ya mikirin mengkanan mengkenen bergejolak, ya cara menenangkannya seperti itu. Di hari Jumat, ya setelah sholat Jumat tulis dilebur dengan air mawar. Kalau tidak ada air mawar bisa nggak? Bisa air apa saja. Pokoknya Bismillah, ya tidak i'timad kepada tulisannya, tapi jaluk wasilah dengan barokahnya burdah. Ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Man li bi raddi jimahin min ghayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Malli biraddi jimahin min ghayatiha. Man udir sapane wong ikuli tetep kedua ingsun. Biraddi jimahin kelawan balikaken ya Allah. Biraddi jimahin kelawan balikaken biraddi jimahin kelawan balikaken jaran kang bedal. Manudaya sapane wong iku li tetep kedua ingsun biraddi jimahin kelawan balikaken ya Allah jaran kang berontak, jaran kang bedal. Maksudnya ya Allah jimah niku maksudnya ketika seorang perempuan ya jamahatil mar'atu an zaujiha, berarti menunjukkan bahwa kharajat ya Allah kharajat min baitihi ila ahliha. Wong wadon itu ketika disebut jamahat artinya dia keluar dari rumah suaminya bedal balik ning umahe wong tuane begitu. Maka maksudnya man utai sapane wong iku li tetep kedue ingsun biraddi jimahin kelawan balikaken perkara kang bedal. Ya, sesuatu yang ucul. Ya, siapa yang bisa membantuku? Siapa yang mampu ya membantuku untuk mengembalikan sesuatu yang bedal? Bedal itu ditahan-tahan orang ke tahan ngono. Wis dijagani tapi bedal. Yang bedal seperti apa bahasannya? Yang bedal ya, bedal. Ya. Angel ditahan-tahan wong bedal sih gitu, bedal. Bedal itu sesuatu yang sudah ditahan tapi tidak tertahan, akhirnya bedal. Ya, ucul ya, bakal ucul mah ya bisa ucul mah karena tali ini ucul. Ini mah dijagal-jagal tapi orang kewawah begitu. Jadi kalau kuda, ketika kuda itu kemudian nakal, dianggapnya nakal, maka ada yang maknai ya nolak nakal gitu. Siapa sing bisa mampu membantu ingsun nolak nakal gitu. Artinya siapa yang mampu membantuku untuk mengembalikan sesuatu yang sudah dijaga, ditahan tapi ucul bedal gitu. Bedal min ghayatiha saking sasare nafsunya ingsun kang akeh merintaine mari perkara Allah. Ya. Maksudnya min ghayatiha saking sasare ya an-nafsul ammaro. Ayo siapa yang berani membantu mengembalikan sesuatu yang sudah tidak terkendali? Karena apa? Karena gejolak nafsu amarah. Siapa yang bisa membantu kepadaku untuk mengembalikan sesuatu yang tidak terkontrol ya karena dorongan nafsu amarah. Kama yuraddu kaya oleh den balikaken apa jimahul khayli yaitu tali kendaline jaran. Ya. Jimahul khayli atau nakale ya. Kama yuraddu kaya oleh den balikaken apa jimahul khayli ya mau bener apa
tali kendaline jaran. Ya. Kama yuraddu kalau yang den balik akan apa jima'ul khairi, kendali, maksudnya kendali pakai nih. Apa sih bahasanya? Jama'ul khairi maksudnya tali kendali itu kan untuk mengendalikan keliaran jaran. Wis badege atau nakale jaran lah. Kama yuradu qaulil den balikaken atau ya bener dikembalikan apa jima'ul khairi ya nakale atau mogoke jaran. Jaran kira mau dikendalikan mogok, maka tidak bisa. Tapi dalam kendali disentreng bisa. Ya. Kama yuradu qaulil den balikakan apa jima'ul khairi ya Allah tali kendaline atau mogoke jaran bil lujumi kelawan tali kendali, bil lujumi kelawan pira-pira tali kendali. Maka siapakah yang dapat mengembalikan ya nafsuku yang telah bergejolak, yang telah memberontak begitu dari sebuah kesesatan, sebagaimana kuda yang liar itu dikendalikan dengan tali kekang gitu, sebagaimana kuda liar itu dikendalikan dengan saya itu pengen coba hawa nafsuku itu kira-kira terkontrol, siapa yang bisa bantu? Kontrollah seperti kuda yang begitu liar, yang nakal, tapi bisa dikontrol dengan tali kekangnya, tali kendalinya. Maka sentreng dengan artinya nafsu itu kan tidak mungkin hilang, tapi tolong bantu siapa yang mampu untuk bisa mengendalikan hawa nafsuku itu. Nah, pertanyaan mali ya siapa yang bisa untukku, ini menunjukkan ingkari, artinya tidak akan ada yang mampu membantuku untuk menahan gejolak hawa nafsu yang selalu memerintahkan diriku untuk melakukan kemaksiatan. Begitu maksudnya. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini memang hawa nafsu itu ya luar biasa. Sampai hawa nafsu itu ya disifati oleh siapa? Oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam syarah disebutkan ada bahwa musuh yang paling mengkhawatirkan itu an-nafsu aduwwun khatir. Hawa nafsu itu adalah musuh yang paling menakutkan, paling mengkhawatirkan. Sampai-sampai kalau di dalam hadis itu banyak menerangkan bahwa Rasulullah mengatakan, bersabda, qadimtu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Engkau telah datang keluar ya dari jihad yang kecil menuju peperangan yang besar. Akhirnya Rasulullah ditanya oleh para sahabat, faqalu mal jihadul akbar ya Rasulullah. Sekarang ini kami merasa bahwa perang ini sudah luar biasa. Perang Badar umat Islam hanya 313. Musuhnya ribuan. Itu kata Rasulullah, qadimtum ya Allah ya Rabbi minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kamu baru datang ya, baru keluar dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Jihad yang mana lagi Rasulullah yang akan datang? Jihad yang besar. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rasulullah menjawab, mukhalafatul abdi hawahu. Mukhalafatul abdi hawahu, yaitu peperangan seorang hamba melawan daripada hawa nafsunya. Jadi sehingga disebutkan apa? An-nafsu aduwwun khatir. Nafsu itu adalah musuh yang sangat mengkhawatirkan. Sampai-sampai perlu berjamaah dengarkan. Satu ketika riwayat Abu Ya'la ya disebutkan alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Saya sering mengulang-ulang ini. Fa'akthiru bihima. Rasulullah mengatakan, peganglah itu la ilaha illallah, peganglah zikir, peganglah istighfar. Aja adu-adu sing la ilaha illallah karo istighfar. Cekel sing temenan iku la ilaha illallah dengan istighfar. Karena iblis itu pernah memberikan informasi bahwa ahlaktun nasa bidzunub. Tugasnya iblis itu untuk merusak manusia dengan melakukan banyak dosa. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Pokoknya di mana-mana dosa. Ya memang tugasnya iblis
yang meliputi manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku merusak mereka dengan dosa, tapi mereka membinasakanku, kata iblis, manusia membinasakanku dengan apa? Dengan memperbanyak la ilaha illallah, dengan memperbanyak istighfar. Bagaimana tidak sebutkan kullu bani adama mu'afa, seluruh anak cucu Adam itu nanti terampuni, kata Rasulullah. Ya, illal mujahirin, kecuali yang mujahirin, mereka-mereka yang selalu menampakkan daripada perbuatan dosanya setelah di malam hari Allah menutupi dosanya. Maka pantang bagi sampean cerita masalah dosa yang pernah sampean lakukan tidak usah diceritakan kepada orang lain. Karena ketika orang lain tidak tahu dosa kita, itu menunjukkan Allah telah menutupi daripada dosa kita. Makanya saya tadi ya sebelum berangkat, karena ada live streaming dari guru tercinta saya, ya Gus Awis tuh ngaji, saya sebentar menyimak itu. Di antaranya adalah yang saya simak itu tentang masalah Allah bagaimana memiliki sifat halim, sifat halimnya Allah. Ya, artinya sifat halimnya Allah itu Allah tidak menyegerakan ya ukubah kepada kita setelah kita melakukan dosa. Allah itu la yu'ajjil ukubah. La yu'ajilul uqubah, tidak menyegerakan ya hukumannya kepada kita. Itu adalah sifat al-halim. Kan ada dalam Al-Qur'an ghafurun halim. Allah Maha Pengampun juga al-halim. La yu'ajilul uqubah. Allah tidak menyegerakan siksaannya kepada kita. Jadi ketika kita melakukan dosa, ya satu ketika ketahuan dosa kita, itu tandanya dosa yang kita lakukan itu biasanya itu tidak dilakukan satu kali. Ana wong nyolong ketangguhan itu mesti sudah berkali-kali. Orang melakukan dosa yang pertama satu kali ditutupi, dua kali ditutupi, tiga kali masih ditutupi oleh Allah. Keempat kalinya baru. Ya. Itu menunjukkan Allah ketika kita melakukan sebuah perbuatan buruk tidak langsung Allah tampakkan. Maka ketika keburukan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu jangan pernah kita tampakkan, di mana Allah sendiri ya tidak menampakkannya. Bengi sampean umpamanya tas mabok, isu kok usah cerita. Bengi sampean tas main gaplean, isu kok usah cerita. Waduh, lagi bengi kita gaplean arane main kalah, wis oli utang iku modale. Orang yang seperti ini tandanya orang yang tidak terampuni oleh Allah. Jadi seluruh hamba Allah itu ya berpotensi untuk diampuni kecuali orang yang mujahirin. Mereka menceritakan keburukan dosanya setelah Allah semalam menutupi daripada aibnya. Jadi sampean kula kabeh kan rajane aib. Ya gudangnya dong. Tidak usah menceritakan dosa kita, aib kita di hadapan orang lain. Karena orang lain tidak tahu itu tandanya Gusti Allah halim. Ya. Gusti Allah kan bisa saja membuka aib kita. Gampang banget Gusti Allah. Tapi Allah tutupi. Nah, sesuatu yang sudah Allah tutupi jangan kau buka. Justru semakin kau buka menunjukkan kamu itu adalah orang yang tipikalnya tidak terampuni oleh Allah. Karena apa? Wis bocah banget. Wis menglakoni dosa, saking melasai ditutupi ning Gusti Allah, diewer-ewer. Nah, hari ini yang repot itu media sosial. Dosa itu malah dibuat dan sengaja dipertontonkan. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Wis maboknya bae dosa, ya kemudian live streaming karo mabok coba. Begitu ya. Orang zaman sekian sudah repot-repot sudah memang. Akhirnya kata setan, ketika saya tahu, ya falamma ra'aitu dzalik, ketika saya mengerti rumus itu, orang kalau melakukan dosa kemudian gugur dosanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafin minal kabair. Orang mengucapkan la ilaha illallah satu kali, mukhlishan lahuddin, ya semata-mata karena Allah, tulus baca la ilaha illallah murni karena Allah, itu bisa hudimat lahu arba'atu alafin minal kabair. Akan digugurkan 40.000 dosa besar. Coba ya kan, la ilaha illallah sih
siji. Apalagi menggunakan al-dzikrul mahsus, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu pahalanya langit bumi lapis pitu seisine iku lamun dibanding karo zikir mau ya dibaca 4 kali maka tidak sebanding. Langit bumi seisine lapis ping pitu 7 kali lipat dengan kalimat itu satu. Makanya ya Allah ya Rabbi, karena Nabi Musa pernah datang di hadapan Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Allah saya pengen ya minta wiridan, minta ijazah zikiran. Dipaikeun Gusti Allah, ced bacaan la ilaha illallah. Protes Gusti Allah, saya pengen minta ya zikiran yang keren, jangan sama seperti orang-orang yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada ya sesuatu yang melebihi daripada la ilaha illallah akan aku berikan. Seandainya la ilaha illallah ditimbang dalam satu timbangan, kemudian dunia seisinya ya ditimbang di satu timbangan yang lain, maka la ilaha illallah tidak akan pernah terkalahkan. Nah, dengarkan. Iblis itu mempelajari itu. Dosa istighfar di pangapura. Ya, innahu kana ghafara. Kalau minta ampun Allah ampura. Baca la ilaha illallah dosanya digugurkan. Nah, ini repot. Akhirnya dipelajari oleh iblis. Sehingga iblis itu dengarkan di akhir zaman itu tidak akan mengajak sampean kepada kemaksiatan. Iblis akhir zaman itu akan yang menghancurkan kita bukan dengan dosa. Mabok dosa le. Ya orang mungkin kan sekelas Ustad Leman mabok kan orang mungkin. Orang mungkin maksudnya ya orang mantes sih zahire kan kok. Ya mabok itu kan perlu duit. Ya zahire kan orang duit itu orang pantas beli ya maksudnya orang pantas mabok-mabokan. Garapan mohon maaf datang main. Ya kan orang mantes sih. Main itu wong udah duit. Perubahan gonang main tuh beras berepot kan orang mantes sih. Artinya enggak digoda dengan itu. Apa mana sampai madon ya susah laka tipikal ngono. Kenapa? Duit langka lamun dipai duit ge ora jalan ngono gue. Sini ngumah ge nganggur. Paham nggih? Akhirnya setan-setan iblis itu di akhir zaman mereka mengatakan ahlaktuhum bil ahwa. Maka saya akan hancurkan itu orang manusia-manusia di akhir zaman itu bukan dengan real dosa, tapi dari sumbernya dosa. Apa itu? Al-ahwa, hawa nafsu. Saya akan binasakan manusia dengan hawa nafsu. Bagaimana kok hawa nafsu bisa membinasakan manusia, kata setan? Wahum yahsabuna ya, mereka mengira annahum muhtadun. Mengira bahwa mereka melakukan kebaikan. Seakan-akan wong sing oleh pitujuk bae. Seakan-akan itu adalah norma agama. Seakan-akan itu adalah sekedar budaya. Seakan-akan itu adalah sekedar tradisi. Orang tidak pernah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma agama. Jadi akhir zaman itu nanti banyak orang melakukan perkara sing langgar agama, tapi karena sudah terbungkus dengan budaya lah, dengan adat istiadat lah, dengan kebiasaan lah, dengan dalam tanda kutip umum. Ya semelu umume batur. Sedangkan dalam Al-Quran kalau kamu nanti ya banyak mengikuti umumnya orang lain, maka engkau adalah bagian orang-orang yang celaka. Akhir zaman ini ulama sampean sering melu karo umume batur mesti celaka. Akhir zaman begitu. Yang melu umume batur celaka itu. Ya, di akhir zaman dengarkan, tidak dijerumuskan dengan dosanya tapi dijerumuskan dengan hawa nafsu. Hawa itu tampak seakan-akan baik. Tampak seakan-akan tidak bermasalah. Sehingga mereka mengira dia dalam keadaan tetap dapat mendapatkan petunjuk begitu. Dia seakan-akan dalam bimbingan Allah padahal dia melakukan perkara yang sebenarnya mendatangkan murka Allah. Saya nggak usah jero-jero ya. Sampai paham ya. Bisa keterkalah pokoknya ya, bisa keterkalah. Jadi banyak perkara yang umum ya yang dianggapnya sudah lumrah, kaprah, lumrah. Sekarang bela contoh sing setitik umpamane. Sekian ana wong ana parane wong duwe anak wadon umpamane. Ana bature dolan, zaman bengen mah diajak ngobrol kena bapak boke. Sekian mah ana wong dolan
mbok bapane kulo ayo sih Pak jajan kene aja bocah kene isin je ngobrol le. Wong tuane udah dak nyingkrih orang anak ning omah bocah loroan ning kono. Nah, zaman saniki ya ente je wong bature. Pader ge baturan. Tuh, bahasa pader endah ora apa-apa adate bocah nom. Ini yang disebut dengan perbuatan yang ia tidak merasa berdosa, tidak punya rasa cemburu sama sekali dengan anak perempuannya. Ayam bae jam 5 durung balik digoleti. Anak wadon, anak perawane, bengi jam 12 orang balik, tio-tio bae. Dan itu kemudian menganggap ya prevensi wis zamane wis umum. Sehingga orang itu tidak merasa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Bagaimana kok menjadi binasa? Binasanya begini, Pak. Kalau orang merasa dosa, dia akan timbul rasa menyesal. Satu saat sadar dia akan meminta ampun kepada Allah. Kalau bentuknya dosa. Tandanya umpamanya istighfar ya astagfirullah, mau kita ngomong kasar teman karo waleman ya. Kita meniati goyongan tapi waleman kayaknya ngambek astagfirullah ora maning-maning. Itu karena merasa bahwa omongan saya mungkin menyakiti hati orang lain. Tapi kalau melakukan sesuatu yang memang tidak dirasa bahwa itu adalah dosa, tidak dosa, dengan adanya hawa nafsu biasa, umum batur, budaya umpamanya. Dengan sendirinya perkara itu tidak pernah dimintai ampun di hadapan orang, tahu diistighfari. Jadi orang tahu jalur pangapuran yang Gusti Allah kan, karena itu Anda dorongannya nafsu. Jadi iblis itu luar biasa. Kalau jekelas saya Ustadz Karpan, terjerumusnya umpamanya ngemek, umpamanya duil, mesti istighfar. Karena tahu dia, ya, maka akhirnya dipoles. Ya kalau orang yang seperti ini jangan dikasih begitu cara menghancurkannya, ya dengan kesombongan, dengan ketakaburan, ya merasa senior, merasa wis akeh uyah asine kan, asam garam kan. Yes, ala kulli hal, ya. Itu caranya setan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Sehingga sekali lagi disebutkan oleh Rasulullah, ya raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu melawan daripada hawa nafsu. Maka mali biraddi jimahin min ghawayatiha. Ya siapa yang dapat mengembalikan daripada nafsuku yang memberontak, ya yang mana dia menuju kesesatannya itu, suruh kembali, suruh tenang. Siapa yang bisa? Tidak ada. Kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi, seperti halnya kenakalan seekor kuda itu masih bisa dikendalikan dengan tali kendali. Sehingga fala tarum mongko ya Allah ojo nyeja sapa sira. Ojo nyeja bil ma'asi kelawan pira-pira laku maksiat. Nyeja kasra syahwatiha ing mecah syahwate nafsu. Maka apa? Jangan kau patahkan nafsumu dengan maksiat. Artinya ketika berbicara nafsu, jangan mimpi nafsumu hilang kalau kamu masih berkelimangan dengan maksiat. Nafsu itu dorongannya luar biasa, gejolaknya luar biasa. Dan ada orang yang menganggap akan selamat dari nafsunya dengan cara dia masih bergelimang diri di dalam kemaksiatan. Sebagaimana apa? Inna ta'ama satemane ya Allah panganan iku yuqawi dadikaken kuat atau nguataken apa ta'am syahwatal nahimi ing syahwate wong kang klempos. Syahwate wong kang doyan mangan, wong kang dobal oleh mangan. Sama halnya seperti apa? Makanan itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang selalu diinginkan, yang menjadi favorit bagi orang-orang yang doyan mangan. Maka anak panganan kah? Orang mungkin wong suka mangan diadepaken ing panganan toli ora mangan. Seperti halnya tidak mungkin nafsu itu akan sembuh kalau kita dihadapkan dengan selalu maksiat. Maka caranya bagaimana? Ya yang namanya nafsu itu harus disapih. Nafsu itu harus dikendalikan. Nafsu itu harus dikekang. Bagaimana cara mengkangnya? Wan nafsu katifli. Wan nafsu utawi nafsu iku katifli kaya dene bocah. Insyaallah sing aran nafsu iku kaya apa je? Kayak bocah bayi kah? Apa je?
Ya Allah ya Rabbi wan nafsu tawi nafsu iku katifli kaya dene bocah cilik intuh milhu intuh mil lamun ya Allah ngumbar sapa sirahu ing tifl intuh mil lamun ngumbar sapa sira ing atiflu mau ya syabba mongko mundak dadi enom mundak dadi pemuda sapa tifl ala hubbir radai netepi ing atase demen nyusu. Demen apa? Nyusu. Nafsu itu ibarat anak kecil. Kalau kopeknya diumbar mesti nyusu. Paham belum maksudnya? Anak kecil itu kalau tidak disapi ya terus baik. Umur setahun, 2 tahun terus baik bakal orang. Pokoknya bayi gini bakal orang disapi-sapi mesti seneng nyusu baik. Sampai kapan? Sampai syabba, sampai beranjak dewasa, bahkan sampai kaki-kaki. Karena orang disapi-sapi. Jadi bayi yang menyusu itu ya diibaratkan seperti nafsu. Nafsu itu persis seperti anak kecil. Kapan dia berhenti nyusu? Manakala disapi. Ya, wa nafsu ta nafsu iku katifli kaya dene bocah. Intuh bilamon ngumbar sapa sirahu ing tafak. Kalau dibiarkan saja, ya syabba ala hubbir radha, tekang gede ya nyusu bae kan. Tekang gede ngopek bae ya Allah ya Rabbi agen. Saniki wa in taftim lan lamun ya Allah nyapi sapa sirahu ing atifl ya yan fati mongko dadi kasapi sapa tifl. Ya, kalau memang kamu safi maka dia dengan sendirinya juga akan ya bisa ucul, artinya bisa sapi. Jadi tidak ada kalau tidak dilatih untuk disapi maka tidak tersapi-sapi sampai gede setahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Ya, mungkin ada di antara kita yang punten ngopeknya sampai umur 5 tahun, 6 tahun kan bisa jadi ada. Bocah bayi kan anak sing konon. Sampai anak sing mangkat sekolah masih. Kalaupun umpamanya berubah nyusunnya mari 4 tahun, 4 tahun masih nyusu bae mesti pedot disapi. Ya karena wong tuane masih melas turune barang akhirnya mentil kadang-kadang sampai tangan SD bocah. Ini cerita bener ki ya, cerita bener. Ini menceritakan nafsu itu ibarat seorang anak kecil yang seandainya diumbar, dibiarkan saja, maka sampai dengan tumbuh dewasa sampai bujang ya pengennya tetap nyusu. Nah, jadi kalau saya sampaikan ke termasuk wong-wong sing muka balas dendam karena 2 tahun dipedot ya wis duwe rabi akhirnya balas dendam tangkap tangan kaki-kaki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini ya. Ya Allah ya Rabbi. Ya Kang Musi kan sapi kepaksa. Kepaksa disapi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini bali biraddi jimahin min ghayatiha kama yuradu jimahul khayli bil lujumi maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa nafsuka tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi maulaya salli lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Khasiate ya Allah man wa faidatul abyad ats-tsalatsah wa faidatul abyad ats-tsalatsah anna man aktsara tilawataha barang siapa yang memperbanyak membaca 3 bait ini mali biraddi jimahin dengan wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radhain wa in taftimhu yan fatimi. Ya, fi izalati mungkarin ketika ia menjadi orang yang suka nahi ketika mau menghilangkan kemungkaran ya muftatihan tilawataha ya Allah asyra maratin dengan pembukaan membacanya sebanyak 10 kali.
Barang siapa yang mau izalatu mungkarin, mau menghilangkan kemungkaran, maka perbanyak membaca 3 bait ini. Ya, dengan diawali pertama membaca 10 kali. Ya, baca 10 kali, kemudian kalau mau nahi mungkar dibaca sebanyak-banyaknya. Fa innahu yarul al haibata wal qabula bil kamali bi idznillah ta'ala, maka dia akan melihat al haibah, wibawa, al qabul, dan diterima bil kamali dengan sempurna. Dia akan mendapatkan haibah, kewibawaan, dan nahi mungkarnya, omongannya ikut diterima. Jadi 3 bait ini menerangkan apa? Menerangkan kewibawaan. Jadi wong kula mun dipenging, jangan di sini, langsung bubar gitu. Ya gitu ngane. Atau ada lagi, biasanya para kiai itu menggunakan bait yang terakhir, wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbir radha ya Allah wa in taftim huyan Fatimi. Ini adalah doa kanggo nyapi bocah cilik. Doakan pengen li sing tukang nyapi kan Kang Manun, supaya aja Kang Manun bae sing bisa kira-kira nyapi siji nyapi kabeh. Waleman tangi wa lumayan wa seberang wetan bagian penyapihan Kang Manun. Lumayan nyapi kok ora susuk wong. Nyapi bocah ki ora susuk. Klep, bakal wong klep. Kang Deden nyapi mana? Siap? Dengarkan. Cara nyapi. Sing pertama maca Fatihah. Ping pira? Ping 7. Maca Fatihah ping pira? Ping 7. Ditujuakan siapa? Nah, saparane. Pamane mediane banyu atau jabur. Maca Fatihah ping 7 kanggo bocah si jabang bayine. Wes. Fatihah ping 7. Wes Fatihah ping 7 kemudian baca nazam niki. Wan nafsuka tifliin tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi ping 3. Dibolak-balik ping 3. Kalau diangan-angan wa in taftimhu yan fatimi. Lamun disafi ya gelem nyapi. Lamun disapi ya gelem nyapi. Lamun gelem nyapi ya bisa disapi. Baca ping 3. Wes. Fatihah ping 3, Fatihah ping 7 sebulakan ing banyu wis baca wan nafsukat tifliin tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi ping pira ping 3 seperagat dimpos maning yes sing siji orang kena ditulis. Romokakan tak ulang ping 7. Tak ulang ping 7. Kena syukur beli bunga. Romokakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kabeh kowe mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Romokakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beli di mana orang pada kayak itu. Cermoratu aja ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Cermoratu si jabang bayine. Cermoratu si jabang bayine. Siapa arane pamane ya. Fulan bin Fulan. Cermoratu si jabang bayine Fulan bin Fulan. Ingat cermoratu si jabang bayine Fulan bin Fulan. Lalio banyu susu. Lalio banyu susu. Cermoratu si jabang bayine Fulan bin Fulan. Lalio banyu susu atau duduh susu. Lalio duduh susu. Elingo segolan banyu. Ya.
elingo segolan adem asrep kersane Allah atau adem asrep saking Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ingin didik bakal pengen oleh amplop ya kudu usaha. Oh, semono be ora apal pengen jadi mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus mas apal wa nafsu katifli mau intuh mil sabba'ala usan tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cermo ratu si jabang bayine Fulan bin Fulan lalio duduh susu elingo segolan banyu adem asrep terus saking Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ping pitu macane dimbosaken iku hampir mujarrab. Kiai-kiai iku ya anak jawane, anak jawokane ya anak burdae. Pokoke Fatihah ning awal. Intine ning kersane Allah la ilaha atau saking Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saking Allah kersane Allah. Ndi bae sok. Saking Allah ya kena, ya kersane Allah ya kena. Ya, supaya maksudnya tauhidnya tetap gantel. Carmoratu si jabang bayine Fulan bin Fulan, lalio dudu susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sing apal berarti ketaekan. Lumayan daripada ngurut tuh. Ya. Kowe masa iduan wis ora susuk pokoknya 50.000 kok. Modalnya kan 1.000, susukannya akeh. Wan nafsuka tifliin. Wan nafsuka tifliin milhu syab'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi Fatihah ping 7 baca wan nafsu katifli bin kelu Allah carmoratu si jabang bayine Fulan bin Fulan lalio dudu susu elingo segolan banyu ya adem asrap saking atau kersane Allah Ta'ala atau saking Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis kok bakal sing panas rewel yang komaning bakal ning babe sing panas rewel ya dipakai. Jadi sejarah para ulama-ulama wali tanah Jawa itu biasanya bakal ketemu karo Nabi Khidir ya, itu kemudian dikasih doa tapi isinya modelnya kayak Allahumma ya Rabb bana. Jadi nganggone bahasa Jawa. Jadi sajaan ya. Nah, kemudian kalau dipakainya nganggo akal orang nganggo keimanan ya, akhirnya dianggapnya ngarang ya, khurafat dan sebagainya wis karep-karepe lah ya. Jadi wis bakal ngukur para wali ya ning bab karomah ning keimanan ilahuna Allah alam bisawab al-Fatihah. آمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعلم منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.